أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأجل فرجهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. Kepada ibu serta kawan-kawan yang menyimak Salawat Channel, saya dapat buku baru ini, judulnya Salawat Ahlul Bait alaihissalam, karya Markas Nun. Ini terjemahan oleh Irwan Kurniawan dan terbitkan oleh Yayasan Bahtera Cinta Al Mustafa, diberi pengantar oleh Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat. Ini terjemahkan dari buku Kaifa Tusolli yang terbitkan oleh Jam'iyah Al-Ma'arif Al-Islamiyah. Terbitnya bulan Muharram Juli 2024. Jadi ini mungkin baru 1 bulan ya terbit, dan Masya Allah isinya luar biasa. Buku ini buku terkait dengan taklim, pengajaran kita terkait dengan sholat. Mungkin di Indonesia baru yang terkait dengan sholat itu udah ada beberapa sih buku yang diterbitkan yang terkait dengan sholat itu. Misalkan ada penulis Syarif Hidayatullah itu yang menuliskan tentang sholat Ahlul Bait juga, tapi cukup tebal. Kemudian juga ada buku Jafar Sodik ya, Fikih Jafar Sodik, itu Fikih Jafari yang karya tulis Muhammad Jawad ya, itu juga cukup tebal. Kemudian juga ada beberapa buku-buku yang terkait sholat dan yang terjemahannya juga ini layak untuk dibaca, karena buku ini 100 halaman ini, dari awal sampai akhir itu 100 halaman. Dan menariknya di buku ini itu ada barcode yang memudahkan untuk tersambung ke YouTube. Jadi kalau diklik barcode ini pakai handphone disorot, nanti kita akan masuk ke tayangan tentang wudhu, tayangan tentang sholat dan sebagainya. Kemudian juga beberapa gambarnya dibuat dengan warna ya, ini enak untuk bisa dilihat, dan Arabnya juga enak juga, Arabnya cukup enak untuk dibaca. Nih ada gambarnya warna hijau seperti ini, sesuai dengan namanya, judulnya pertama Sholat Ahlul Bait, praktis sholat, wirid setelah sholat. Jadi apa itu sholat Ahlul Bait? Ya, sholat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW melalui jalur keluarga Rasulullah SAW. Jadi riwayat-riwayat yang ada dalam sholat ini adalah jalurnya khusus dari jalur keluarga Rasulullah SAW yang kita kenal sebagai Ahlul Bait. Bagaimana dengan yang lain, yang Ahlus Sunnah dan sebagainya, itu beda lagi. Nah, tapi sholat tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap fokus ke kiblat dan sebagainya. Hanya beberapa hal yang berbeda, termasuk ada bacaan-bacaannya. Ini saya akan bacakan yang paling belakang dulu ya, di cover. Rasulullah SAW nih, barang siapa yang berjalan ke masjid di antara masjid-masjid Allah, maka baginya 10 pahala atas setiap satu langkah yang diayunkannya hingga ia kembali ke rumahnya. Dihapuskan darinya 10 keburukan dan ditinggikan baginya 10 derajat. Wah, luar biasa nih kalau kita salat ke masjid ya. Kemudian misalkan di sini disebutkan salat berjamaah lebih utama 25 derajat daripada salat sendirian. Kalau dulu saya dapat informasi itu 27 derajat ya, tapi ini 25. Oke, yang ini dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, barang siapa mengerjakan salat-salat fardu pada awal waktunya dan menegakkan batasan-batasannya, maka malaikat akan membawa salat itu ke langit dalam rupanya yang putih dan bersih. Salat itu memuji pemiliknya, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau telah menjagaku, dan aku menitipkanmu kepada Allah sebagaimana engkau telah menitipkanku kepada satu malaikat yang mulia. Ini keutamaan terkait dengan sholat. Baik, saya tadi membaca buku ini mulai dari kata pengantar. Ini luar biasa pengantar dari Kiai Miftah itu. Beliau membedakan antara insan, anas, dan bashar. Antara insan dimensi spiritual, kemudian anas dimensi sosial, dan bashar dimensi biologis ya, begitu. Khusus saja bahwa makhluk manusia yang beliau itu disebutkan sebagai makhluk yang dapat bercerita,
psikolog inilah yang dia akan membuat masalah dan juga bergerak untuk mencari jalan keluarnya. Nah, satu di antara jalan keluar itu adalah persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan-persoalan hidup manusia adalah melalui sholat. Itu maksudnya begini ya. Ampun ta'alun. Nah, saya membaca dari mulai sholat Ahlul Bait. Di sini ada pendahuluan terkait dengan ini langsung kepada aspek fikih dari sholat Ahlul Bait itu, dan aspek fikih ini dirujuk langsung kepada Said Ali Khamenei. Jadi buku ini secara fikih merujuk kepada Imam Ali Khamenei yang sekarang rahbar itu ya. Di sini disebutkan bahwa ada ayat-ayat terkait dengan sholat. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Di sini dikutip pada surat At-Taha ayat 14 bahwa sholat itu dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri ya. Salat itu sebagai upaya untuk mengingat. Kemudian di sini misalkan di surat An-Nisa ayat 103, sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Nah, ini terkait dengan waktu juga. Di sini disebutkan waktu itu sholat dikerjakan dalam 3 waktu. Itu disebutkan waktu-waktunya juga sangat jelas disebutkan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, di sini disebutkan baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada kita bukan dari golongan orang yang meremehkan salat. Jadi salat itu harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya karena memang bagian dari rukun, ya, rukun keislaman. Kalau di sini sebutnya purudinnya yang pertama. Kalau di Sunni itu di rukun Islam yang kedua. Nah, jadi kadang-kadang yang lalaikan itu mungkin karena waktu salat yang kedua. Kalau satu kata salat yang diutamakan syahadat. Dan di sini justru nomor 1 salat harus diutamakan sesudah syahadat sebagai orang Islam. Oke, sesungguhnya syafaat kami tidak akan diberikan kepada orang yang meremehkan salat. Ini bahaya. Jadi kata para imam Ahlul Bait, inna syafa'atana la tanalu mustakhifan bis salati. Sesungguhnya syafaat kami, syafaat Ahlul Bait tidak akan diberikan kepada orang yang meremehkan sholat. Nah, di dalam Quran juga disebutkan di dalam surat Maun itu orang yang melalaikan sholat itu termasuk pendusta. Dan kalau melalaikan lagi, kalau juga meremehkan bagi sholat, tidak akan dapat syafaat. Sangat tinggi sekali. Di sini disebutkan tentang taklid dan syarat-syarat kemarjaan dan pengakuan tentang pengakuan sosok Ali Khamenei rahbar sebagai sosok yang layak untuk dirujuk. Ini dari pengakuan dari Syed Jafar Husaini Kariri, pengakuan dari Syekh Ahmad Jannati, dari Syekh Muhammad Yazdi dan Syekh Muhammad Ali Taskiri. Ali Taskiri ini adalah sosok orang yang menjadi pelopor, menjadi penegak dari taklid ya. Kabarnya sudah wafat, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga ruhnya dan membersamai Ahlul Bait A'imah bersama ruhnya. Bibarakah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini terkait dengan masuk kepada praktik sholat. Seperti biasa, ada sebelum sholat itu harus membersihkan badan, memulai dengan wudhu dan sebagainya. Ini ada beberapa, sama secara umum sama aturannya, yang tidak boleh, yang harus bersih, suci dan sebagainya. Nah, di tata cara wudhu itu di sini ada ini, ada barcode juga yang bisa diklik di sholat tempat HP ke Google gitu, nanti muncul gitu. Nah, tapi di sini wudhunya yang dimunculkan adalah wudhu yang didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 6 yang kalau dalam Al-Sunnah disebut dengan arkanul wudhu itu ya, yang 6 itu. Di sini disebutkan kita harus berniat dalam hati, kemudian membasuh wajah dan muka, wajah atau muka, kemudian basuh tangan kanan dari siku hingga ujung jari, ya. Kemudian basuh tangan kiri dari siku hingga ujung jari, kemudian mengusap bagian kepala, mengusap bagian kaki kanan dengan telapak kaki kanan, kemudian mengusap kaki kiri dengan telapak tangan kiri yang masih basah. Nah, itu ya, dari ujung kaki ke pergelangan kaki. Oke, itu harus dilakukan secara berurutan ya. Niat,
masuk wajah, muka gitu, tangan kanan dari sikut sampai ke